Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana ila siratim mustaqim wa amarna yatamassaku bil Qur'anil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikraman wa ta'ziman sa'adatal kurama wal fudula, para ulama. Yang terhormat kepada semua pejabat pemerintah yang berkenan hadir pada pertemuan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, tiada suatu untaian kata yang patut dan indah kami ikrarkan di hadapan hadirin kecuali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya karena rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu muka di suatu majelis ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada suatu aral yang melintang. Dengan harapan hidayah dan inayah yang telah diberikan kepada kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sebagai hidayah dan inayah yang bisa mulazimah min hadhihi sa'ah ila yaumil qiyamah. Salawatullah ma'assalamah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu terus berjalan, hari ke hari, bulan ke bulan, sampai pada tahun ke tahun, tidak pernah berhenti walaupun hanya sekejap mata. Apalagi sampai mundur, itu sangat amat mustahil. Maka kalau kita tamsilkan kehidupan kita itu juga seperti itu. Setiap hari terus bertambah, setiap hari terus bertambah, tidak mungkin berhenti, apalagi sampai mundur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka kehidupan kita ini kalau kita tamsilkan dengan adanya orang yang berjalan setiap hari itu sudah melangkah satu langkah. Kalau 1 bulan berarti sudah melangkah 30 langkah. Dan setiap pergantian tahun berarti sudah melangkah 360 langkah. Menuju kemana? Menuju menjemput ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya usia umat manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mulia dan tidaknya umat manusia di sisi Allah itu adalah hanya digantungkan kepatuhan, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi mulia dan tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tolak ukurnya bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan nasab kita, tapi tolak ukurnya adalah kepatuhan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita betul-betul semakin taat, semakin patuh dan tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dengan seyakin-yakinnya apapun yang diperintahkan Allah dan apapun yang dilarang oleh Allah itu adalah semata-mata hanya demi kebaikan umat manusia itu sendiri. Karena pada dasarnya sudah jelas Allah sangat amat mencintai kepada umat manusia.
seperti yang telah dilukiskan Allah di dalam Al-Quran, innallaha linnasi laraufur rahim. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, sama dengan kita, karena kita itu mencintai kepada anak cucu kita, maka tidak aneh kalau kita selalu memberikan suatu wawasan, bimbingan, pengarahan kepada anak-anak kita, supaya masa depan anak cucu kita menjadi anak yang selamat, yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mencintai kepada umat manusia, sehingga Allah memberikan suatu wawasan, bimbingan dan pengarahan yang dilukiskan di dalam Al-Quran dan diterjemahkan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat tentang burung perkutut, mengapa burung perkutut ini bisa berharga 10 juta, bisa berharga 20 juta, bisa berharga 50 juta, bahkan bisa berharga 100, 200, 300 dan 500 juta. Apakah itu setiap burung perkutut? Tidak. Padahal burung perkutut kalau kita sembelih dagingnya tidak ada 5 kilo, masih banyak dagingnya kambing. Tapi mengapa harganya bisa melebihi harga kambing, bahkan bisa melebihi harga kerbau dan sapi? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apakah setiap burung perkutut? Tidak. Tapi tolak ukurnya adalah karena kepatuhan burung perkutut terhadap pemiliknya. Manusia juga seperti itu. Kalau manusia ini semakin patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan Allah, maka nilai orang ini di sisi Allah sangat mulia. Seperti burung perkutut bisa berharga tinggi, melebihi tentang harga kerbau dan sapi. Manusia juga seperti itu. Bukan dilihat dari kekayaannya, jabatannya, nasabnya, tapi tolak ukurnya adalah kepatuhannya manusia itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin patuh, semakin tunduk, itulah semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kiranya hanya sekian yang patut kami sampaikan. Ada kurang lebihnya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah selamat berbuka puasa bagi kita yang menjalankan ibadah puasa, dengan harapan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghantarkan kita menjadi orang yang takwa Allah, yang dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.